Halo semuanya, pernah gak sih kalian bingung membedakan antara mengukur, menilai, dan mengevaluasi dalam dunia pendidikan? Banyak yang mengira ketiganya sama, padahal fungsinya beda banget. Di video kali ini, saya akan membahas tentang alur evaluasi pembelajaran dari dasar sampai cara penerapannya. Yuk kita bahas. Poin yang pertama adalah hakikat. Perbedaan mengukur, menilai, dan evaluasi. Dalam dunia pendidikan, kita harus bisa membedakan antara batasan konsep ini. Yang pertama adalah mengukur, yaitu proses kuantifikasi atau memberi angka bersifat objektif dan deskriptif. Yang kedua, penilaian adalah proses pengumpulan data dan memberikan atribut atau nilai kualitatif dari hasil pengukuran. Yang ketiga, evaluasi adalah tahap akhir untuk pembuatan keputusan atau pengambilan kebijakan dari seluruh program pembelajaran. Poin yang kedua adalah fungsi evaluasi pembelajaran. Evaluasi tidak hanya dilakukan untuk formalitas pengisian rapor, melainkan memiliki 4 fungsi penting. Fungsi yang pertama adalah fungsi selektif, yaitu untuk memilih siswa yang memenuhi syarat, misalnya beasiswa atau tim inti olahraga. Fungsi yang kedua adalah fungsi diagnostik, yaitu untuk mencari tahu kelemahan, kesulitan belajar siswa beserta penyebabnya. Fungsi penempatan, yaitu menempatkan siswa sesuai bakat dan kemampuan kelompok belajarnya. Fungsi yang keempat adalah fungsi mengukur keberhasilan, yaitu mengukur sejauh mana kurikulum, metode, dan media pembelajaran telah tercapai. Poin yang ketiga adalah jenis evaluasi berdasarkan waktu pelaksanaan. Evaluasi formatif adalah fokus pada proses pembelajaran yang sedang berjalan untuk memberikan umpan balik segera demi perbaikan program. Contoh kuis mingguan atau akhir bab. Jenis yang kedua adalah evaluasi sumatif, yang dimana berfokus pada produk atau hasil akhir dari penghujung periode untuk menentukan kelulusan atau nilai rapor. Contoh UTS dan UAS. Poin yang keempat, teknik dan alat evaluasi atau yang biasa disebut dengan instrumen, yaitu untuk mengambil data. Pengajar bisa menggunakan 2 teknik utama. Teknik yang pertama adalah teknik tes atau mengukur kemampuan pasti. Di teknik tes ada 3. Yang pertama, tes tertulis. Contohnya seperti pilihan ganda, esai, atau menjodohkan. Tes yang kedua adalah tes lisan, yaitu tanya jawab langsung untuk menguji pemahaman cepat. Tes yang ketiga adalah tes tindakan atau praktik, yaitu menilai penampilan, keterampilan gerak, atau produk fisik siswa. Teknik yang kedua adalah teknik non-tes. Ada 3. Yang pertama adalah observasi atau jurnal harian guru selama aktivitas. Yang kedua adalah wawancara dan angket, yaitu untuk menggali sudut pandang dan isian siswa. Yang ketiga adalah penilaian autentik, yaitu portofolio karya, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Poin yang kelima adalah syarat alat ukur yang baik. Agar instrumen evaluasi yang Anda buat berkualitas, pastikan untuk memenuhi 4 syarat ini. Yang pertama adalah validitas, yaitu benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Misalnya, tes praktik untuk menguji keterampilan gerak, bukan tes tertulis. Syarat yang kedua adalah reliabilitas atau keandalan, yaitu hasilnya ajek atau konsisten walau diuji di waktu berbeda.
Tes yang ketiga adalah objektivitas atau hasil murni dari performa lapangan, bebas dari subjektivitas penilai. Syarat yang keempat adalah praktikabilitas atau mudah dilaksanakan, hemat waktu dan efisien biaya. Baik, yang berikut adalah poin ke-6, yaitu alur dan tahapan pelaksanaan evaluasi. Nah, di sini ada beberapa alur. Yang pertama adalah alur perencanaan, yaitu kita menyusun kisi-kisi soal, rubrik, dan instrumen. Kemudian alur yang kedua adalah pengumpulan data. Di sini kita melaksanakan ujian, contohnya seperti tes praktik atau observasi lapangan. Yang ketiga adalah pengolahan nilai, yaitu memeriksa lembar jawaban dan mengonversi skor mentah ke akhir nilai skala 1 sampai 100. Alur yang keempat adalah penafsiran, yaitu kita membandingkan nilai dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Alur yang kelima adalah tindak lanjut, yang dimana kita memberikan remedial bagi siswa yang belum tuntas dan kita memberikan pengayaan bagi siswa yang sudah tuntas, serta refleksi metode mengajar bagi guru. Ini penting sekali. Nah, itu saja pembahasan lengkap mengenai evaluasi pembelajaran. Jadi, membuat evaluasi itu bukan cuma soal bikin soal ujian ya, tapi tentang bagaimana kita merencanakan, mengukur dengan tepat, hingga melakukan tindak lanjut demi perkembangan belajar siswa yang lebih baik. Baik, menurut kalian, bagian alur mana nih yang paling menantang saat dipraktikkan langsung di lapangan? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, save, dan share video ini ke teman-teman pengajar lainnya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya.